Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat-Nya kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat Allah itu untuk kebaikan-kebaikan, bukan untuk yang sebaliknya, untuk melakukan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin peserta TV yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan salah satu firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Asyharul haram bisyaril haram al-hurumatu qisas. Untuk memahami ayat ini, kita perlu memahami, mempelajari konteks pada waktu itu atau asbabun nuzul dari ayat ini. Kalau kita buka asbabun nuzul dari ayat ini berkaitan dengan peristiwa Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Di dalam perjanjian Hudaybiyah itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya bermaksud menunaikan umrah dengan membawa umat Islam, para sahabatnya kurang lebih 1.400 sampai 1.500 sahabat Nabi. Nah, ketika dalam perjalanan sebelum sampai tiba di Mekah, kurang lebih kira-kira 20 kilometer dari kota Mekah, Nabi Muhammad SAW itu dicegat, dilarang untuk melanjutkan perjalanannya menunaikan umroh. Padahal Nabi dan para sahabatnya itu tidak bermaksud untuk berperang, untuk menyerang kota Mekah. Tetapi orang-orang Quraisy itu mencurigai Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya itu akan menyerang kota Mekah. Dan kemudian dilakukan negosiasi. Salah satunya Nabi Muhammad SAW itu mengutus Utsman bin Affan untuk bernegosiasi dengan orang-orang Quraisy, para pembesar di Mekah. Nah, setelah ditunggu, ternyata selama 3 hari itu Utsman bin Affan belum datang, belum ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu memperkirakan bahwa Utsman bin Affan itu dibunuh. Karena dibunuh ini, maka Nabi dan para sahabatnya berunding. Ini tidak bisa ditolerir ini. Kita harus melakukan perlawanan, melakukan penyerangan, ya, melakukan penyerangan. Nah, kemudian tiba-tiba Utsman bin Affan datang di hadapan Nabi, lalu Nabi bersepakat bahwa kita tidak boleh melakukan penyerangan, ya. Nah, seperti itu latar belakangnya. Oleh karena itu, arti dari Asyharul Haram, bulan yang mulia. Nah, saya sampaikan bulan yang mulia itu adalah ada 4 bulan yang umat Islam dan umat pada umumnya itu tidak boleh melakukan penyerangan. 4 bulan itu harus aman situasinya, yaitu bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Syawal. 4 bulan itu harus dalam keadaan aman. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika melakukan umrah itu, niat umrah itu ada bulan Dzulqa'dah. Karena bulan Dzulqa'dah maka tidak boleh menyerang, ya, tidak boleh menyerang. Asyharul haram bisyaril haram. Di dalam perjanjian Hudaybiyah itu salah satu isinya adalah Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-6 itu tidak boleh melakukan umroh. Nabi baru boleh melakukan umroh
pada tahun ke-7 Hijriah, pada tahun berikutnya. Nah, Nabi dan para sahabatnya pada tahun berikutnya melakukan umroh. Tetapi tetap dicegah, ya, tetapi melalui negosiasi kemudian berhasil. Nah, oleh karena itu al-hurmatu qisas. Jika memang umat Islam itu diserang, ya, diawali dengan menyerang, maka harus dilawan. Nah, harus dilawan. Tetapi kalau tidak, ya tidak boleh dilawan. Inilah etika di dalam berperang. Jadi etika berperang di dalam Islam itu satu, jangan menyerang dulu. Ya, jarang menyerang dulu. Jika memungkinkan untuk ada negosiasi, maka bisa dilakukan negosiasi. Tetapi kalau tidak bisa dinegosiasi dan umat Islam diawali dengan diserang, maka boleh membalasnya. Boleh membalasnya. Inilah etika berperang. Tetapi yang dibalas sesuai dengan yang dibalas, yang diserang. Jika memang tidak ada penyerangan, ya jangan dilakukan pembalasan. Nah, inilah etika yang diajarkan di dalam Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.